Shalom, jumpa lagi di Vino TV. Saya Erika Jenny Rincap. Tema khotbah pada hari ini adalah sangat fatal akibatnya bila tidak peka membedakan suara Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 18 sampai 19. Lalu jawabnya kepadanya, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama dengan engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca dari ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-17, kita akan mengetahui bahwa abdi Allah ini adalah seorang yang sangat berani, yang sangat taat terhadap perintah Tuhan dan memiliki integritas yang luar biasa. Mari kita baca di ayat yang pertama. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Abdi Allah ini datang seorang diri. Dia tidak datang berdua dan timnya. Hanya seorang diri. Ia menghadap Raja Yerobeam dan menyampaikan perintah Tuhan. Menyampaikan sabda Tuhan. Luar biasa. Ia tidak memiliki rasa takut. Ia tentu tahu apa resikonya jika raja murka terhadap apa yang ia sampaikan. Ia memiliki ketaatan yang luar biasa saat Raja Yerobeam mengajaknya untuk makan bersama. Ia mengatakan di ayat yang ke-8, "Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu juga. Aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini." Ayat 9, "Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti dan minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu." Di ayat yang ke-15 sampai 17, ketika ia diajak untuk yang kesekian kalinya supaya mampir makan minum, ia tetap menolak karena ia taat terhadap perintah Tuhan. Namun, ketika orang itu mulai mengatakan bahwa ia juga nabi Tuhan, yang disuruh malaikat untuk menyampaikan kepada abdi Allah ini bahwa ia harus mampir makan minum di tempatnya. Abdi Allah ini percaya saja bahwa nabi ini memang utusan Tuhan, sehingga ia melanggar perintah Tuhan. Kita harus menyadari bahwa di hari-hari ini keberanian, ketaatan terhadap perintah Tuhan, dan integritas saja tanpa kita memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan, kita bisa gagal. Kita bisa berada dalam bahaya. Kita bisa mengalami hal-hal yang sangat fatal dalam kehidupan kita. Karena kita tidak bisa membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Sungguh tragis, sungguh mengerikan
sangat fatal akibat abdi Allah ini melanggar perintah Tuhan hanya karena ia terbujuk, karena ia dibohongi. Mari kita baca di ayatnya yang ke-24. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Sungguh menggenaskan. Abdi Allah yang dipakai Tuhan luar biasa ini, yang dengan berani menyampaikan sabda Tuhan kepada seorang raja, yang membuat Raja Yerobeam yang tadinya tangannya itu menjadi kejang karena menyuruh menangkap abdi Allah ini. Raja Yerobeam memohon kepada abdi Allah ini supaya ia meminta belas kasihan Tuhan agar tangannya bisa ditarik kembali, karena sudah kaku, tidak bisa digerakkan lagi. Dan abdi Allah ini memohon kepada Tuhan sehingga tangan raja itu bisa kembali normal seperti sedia kala. Namun, ia mengalami akhir hidup yang sangat tragis hanya karena ia tidak peka membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Kita harus menyadari betapa pentingnya kita memiliki kepekaan mendengar suara Tuhan. Ini sudah akhir zaman. Banyak orang-orang yang beralih profesi menjadi penipu. Banyak orang-orang yang berkedok agama, bahkan berkedok atas nama Tuhan. Berkedok membawa-bawa nama Tuhan. Mau dia pejabat, mau dia rohaniawan, mau dia orang yang banyak uang, mau dia orang yang terlihat suci, terlihat alim, bisa menipu. Oleh karena itu penting sekali kita memiliki kepekaan untuk membedakan mana suara Tuhan dan yang mana bukan suara Tuhan, agar kita terluput dari hal-hal yang berakibat fatal dalam kehidupan kita. Mengapa banyak orang dalam menjalankan bisnis, dalam menjalankan usaha, dalam menjalankan setiap proyek-proyek ataupun perencanaan ke depan, banyak yang mengalami kegagalan? Padahal mereka sudah berpuasa, padahal mereka sudah berdoa dan minta untuk didoakan. Kenapa bisa demikian? Karena kurang peka mendengar suara Tuhan. Belum tentu keinginan kita itu disetujui atau dikehendaki oleh Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan untuk bisa mengenali suaranya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, kalau baca Alkitab saja jarang? Hanya ingin minta didoakan. Ke sorga itu tidak pakai perantara. Ke sorga itu tidak pakai calo. Ini mengenai hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kita harus meminta tuntunan Roh Kudus dalam setiap langkah kita, dalam setiap mengambil keputusan, apalagi keputusan-keputusan yang penting di dalam hidup kita. Misalnya keputusan siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Harus peka mendengar suara Tuhan. Apakah dia atau bukan?
Jangan memaksakan keinginan, kehendak kita sehingga kita salah memilih pasangan hidup. Pasangan hidup itu bukan sesuatu yang kita bisa ganti tiap tahun. Pasangan hidup itu menyangkut hubungan kita dengan pasangan kita selama ada di bumi ini. Bagaimana kita bisa bahagia atau tidak juga ditentukan oleh pasangan hidup kita. Saat kita mengambil pendidikan atau sekolah lanjutan, minta petunjuk Roh Kudus. Saat kita akan memilih rekan bisnis atau memilih jenis usaha atau jenis bisnis yang akan kita lakukan, tanya Roh Kudus. Saat kita akan melakukan hal-hal penting lainnya, libatkan Tuhan. Jangan pakai pikiran kita yang terbatas. Kita tidak sempurna. Kita harus mengerti bahwa keputusan dan kehendak Tuhanlah yang terbaik untuk hidup kita. Kita harus berhati-hati. Zaman sekarang banyak penipu. Zaman sekarang banyak orang yang menyesatkan. Apalagi di persaingan saat ini. Banyak orang berpura-pura baik. Banyak orang berpura-pura peduli. Padahal mereka memiliki maksud yang tidak baik. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus sungguh-sungguh minta kepada Tuhan agar diberikan kepekaan untuk bisa membedakan mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Karena zaman ini beda tipis antara suara Tuhan, suara orang yang mengaku utusan Tuhan, ataupun suara hati kita. Hati-hati. Belajar dari pengalaman abdi Allah ini. Siapapun orang yang memberikan nasihat, yang memberikan saran atau masukan, atau yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang sangat penting, tanya Tuhan. Supaya kita tidak mudah tertipu. Kita harus menyadari bahwa tidak semua orang hatinya seperti kita. Tidak semua orang yang terlihat baik di luar, hatinya juga baik. Untuk itu, dengar apa kata Tuhan. Lakukan. Maka kita akan luput dari kesalahan-kesalahan fatal. Tuhan Yesus mengasihi kita.